dieling-eling manise ora iso ilang. Yen dieling-eling, yen dieling-eling manise ora iso ilang. Lagu-lagu nang Yogyakarta, lali omah lali wektu mrono kanca mrene kanca. Rame-rame mampir ngombe umbar guyu, crita ngalor ngidul weteng luwih ora usah bingung. Saka kucing ora apa-apa rega miring monggo kersa. Ayo Jakarta, ayo Jakarta. Belajar sing adem ayem tepos di rotasi wonten. Londo-londo krasan manggon tiang monco moro seneng. Ojo lali lesehan kudek Malioboro, nomboi hati kangen yang suwe ora ketemu. Ayo Jakarta, ayo Jakarta. Dieling-eling manise ora iso ilang. Yen dieling-eling, yen dieling-eling manise ora iso ilang. Untuk belajar sing adem ayem tepos di rotasi wonten. Londo-londo krasan manggon tiang monco moro seneng. Ojo lali lesehan kudek Malioboro, nomboi hati kangen yang suwe ora ketemu. Ayo Jakarta, ayo Jakarta. Manise ora iso ilang. Yen dieling-eling, yen dieling-eling manise ora iso ilang.
she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies and dream of paradise, paradise, paradise. Oh, she dream of paradise, paradise, paradise. So lying underneath those stormy skies, she said, oh, I know the sun was set to rise. This could be paradise, paradise, could be paradise. Oh, this could be Demikian nanti pemutaran video profil dari Universitas Islam Indonesia, khususnya di fakultas kita, di Fakultas Teknologi Industri. Jadi video tersebut menceritakan tentang salah satu kegiatan penelitian yang ada di Fakultas Teknologi Industri yang awalnya sangat sulit dalam hal apapun, dan kemudian terus berusaha hingga akhirnya mencapai berbagai prestasi yang sampai sekarang boleh dibilang membanggakan Universitas Islam Indonesia. Dan di Fakultas Teknologi Industri sendiri banyak sekali kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, dan pihak fakultas sangat mendukung khususnya buat mahasiswanya. Dan sebelumnya perkenalkan kami dari Marketing Komunikasi FPI, dan ini salah satu bentuk dukungan dari pihak fakultas kepada seluruh mahasiswanya untuk dapat mengembangkan potensi yang dia miliki. Walaupun latar belakang kita sebetulnya anak teknik, tapi diberikan kepercayaan untuk bisa mengembangkan soft skill dalam bidang public speaking seperti yang sekarang kita lakukan di sini. Jadi yang ibu bapak dan teman-teman sekalian melihat di depan ini sekumpulan mahasiswa bukan dari kalangan profesional dan
bisa mengembangkan diri dan salah satunya bisa berbicara di depan. Walaupun sebetulnya gugup ya disimpan aja. Dan sebelumnya di sini dan kunjungan seperti ini merupakan acara rutin sebenarnya dari pihak universitas, dan sebelum-sebelumnya datang ke sini untuk melihat seputar kegiatan dari Universitas Islam Indonesia, melihat apa saja sih yang ada di kampus UI, dan mungkin yang lebih lengkapnya dapat dipaparkan oleh salah satu pemateri pengisi acara dari pihak dosen perwakilan dan fakultas teknologi industri. Dan untuk mungkin seperti biasanya dulu kenalan dari SMK mana ya? Bolomunin Cirebon. Iya, sebelumnya juga dari Cirebon banyak sekali yang berkunjung ke sini. Ada yang langsung di fakultas, ada yang di auditorium sesuai dengan kapasitas. Mungkin karena kapasitas pengunjung yang sekarang banyak banget jumlahnya, jadi karena di auditorium fakultas nggak bisa menampung, selalu dialihkan ke gedung yang lebih besar. Bukan hanya di daerah Jawa yang sering berkunjung ke Universitas Islam Indonesia, yang dari Pulau Sumatera, yang dari Sulawesi ada, Kalimantan, dan yang pulang pasti ada sekitar 2-3 sekolah. Dan sebelumnya kami dari pihak universitas juga, khususnya Fakultas Teknologi Industri, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari pihak sekolah khususnya yang telah mempercayakan UI sebagai tujuan untuk tempat untuk mungkin belajar lebih tentang apa yang ada di Universitas Islam Indonesia. Sebelumnya ini sampai di Jogja ya Pak kemarin, dari udah kemana aja gitu? Sering-sering dulu aja cerita-cerita, santai dulu. Oke. Mana-mana Seperti biasa, Mas Sopan, kalau dari sekolah-sekolah lain datang ke sini kita selalu mengajak salah satu perwakilan atau 2-3 orang. Kalau satu gugup ya kita panggil 3 orang lah untuk diskusi perjalanan. Mungkin saya sama 3 orang bisa maju ke depan dari teman-teman. Mas Sopan sini, satu sini. Ya, kita pilih satu di kiri, satu di tengah. Untuk banyak bisa sharing, kita latihan public speaking aja di depan. Nah, terus masnya maju ke depan. Boleh tepuk tangan kan buat teman-teman yang maju ke depan. Yang di tengah, yang di tengah udah belum? Nah, mbaknya biar berdua satu aja. Tuh sama tuh. Tepuk tangan dong buat temannya. Yuk, yuk maju di depan. Yuk. Ayo sama-sama. Biar saya bicara di depan. Oke, sekarang Bapak kalau mau dia sebelah sini aja. Sebelumnya tanya dulu Mas Sopan namanya. Jadi namanya Aziza, Mas Salim, terus Mas Fadli. Sebelumnya udah kemana aja? Bapak baru sampai di Jogja lagi. Oh, jalannya gitu kemarin masih dari Cirebon sih enak, lumayan seru. Iya. Karena di bus kami bersenang-senang karena kita main gitar, nyanyi-nyanyi bareng-bareng sama teman. Kita seru semua. Iya. Dan kita juga tidak hanya nyanyi seru-seruan saja, kita sama teman saling curhat, saling ya belajar bareng-bareng lah kayak gitu. Itu. Terus tadi pagi juga kita makan bersama, sarapan di Kampung Ulu, di Magelang, di rumah makan Kampung Ulu. Iya. Masnya, kita biarkan mereka bercerita sepuasnya pekerjaan apa aja ya. Silakan nama terus lakiaskan. Kau mau cerita apa tentang perjalananmu dari Cirebon sampai Jogja, ngapain aja? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita saya cerita tentang perjalanan kita semua ya ke kampus UI. Maaf kalau salah, aku namanya juga manusia. Nah, waktu berangkat itu dari jam 6 ya, maghrib kalau nggak salah. Habis maghrib kita lagi sekolah. Nah, pas mau berangkat hujan gede, hujan besar ya, hujan besar apa? Bahasa Jawanya
sebelum kita berangkat kan kita tahlilan dulu supaya bisa kita selamat di jalan. Iya. Alhamdulillah selamat Mas. Alhamdulillah selamat. Cuman ada teman-teman di bis itu ya agak sedikit iya biasa. Belum biasa. Untung nggak ketangkep Mas. Ya mungkin itu saja yang saya cerita. Jadi ada yang ditambahkan? Iya. Mungkin Aziza. Mbak Aziza kenapa ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kata Kang tadi ya, tadi perjalanan kita bisa senang-senang bareng, bisa nyanyi bareng, terus bisa senang-senang bareng, terus susah sedih kita rasakan di perjalanan. Terus banyak kenang-kenangan juga di perjalanan sama teman-teman, sama ibu dan bapak guru di perjalanan. Bapak Ibu gurunya ikut bercanda juga? Ikut. Wih, Yang paling khususnya buat Mama Leo. mau bukan di sekolah kan ya? Terus juga tidak lupa apa itu selalu mengajarkan sholawatan di bus itu, tidak hanya nyanyi-nyanyi saja. Kita sholawatan ya mengikuti kayak Habib Syekh. Sebenarnya ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Boleh. Ayo. Request apa? Ayo yang mau request. Lagu sholat aja tadi kan itu. Oke. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syani wa daraji wa fatah ya jiran alamin ya Allah ya yudi wal karami sholawat salam tetap padamu engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu datanglah wahai sang kekasihku datanglah dalam mimpi indah
di depan di awal-awal memang agak kaku, gak tau mau apa, tapi insya Allah kalau udah terbiasa ya Mas Sofan. Iya. Jam terbang boleh Bisa juga. mau ngebaca tapanya nggak apa-apa. Ya udah Mas, mumpung Oke, acaranya udah mau mulai. Saya ucapkan lagi terima kasih buat sekolah SMK Ulumuddin Cirebon. Semoga apa yang menjadi tujuan dari sekolah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa tercapai. amin. Selanjutnya langsung kita serahkan saja ke MC. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Bapak Arif Budi Wicaksono STMM. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Ulumuddin Susukan Cirebon dan siswa-siswi SMK Ulumuddin Susukan Cirebon yang kami sayangi. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat Allah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun susunan acara pada hari ini: 1. Pembukaan, 2. Kalam ilahi, 3. Sambutan-sambutan, 4. Penyerahan kenang-kenangan, 5. Materi, dan terakhir penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudari Selainia. Kepada saudari Selainia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudan linnasi wa anzala furqan. Innal ladzina kafaru biayatillahi lahum adabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samaa. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Arif Budi Wicaksono STMM. Kepada Bapak Arif kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan segala nikmat karunia hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SMK Ulumuddin Susukan Cirebon, yang saya banggakan para siswa-siswi sekalian, kami ucapkan selamat datang di kampus Universitas Islam Indonesia. Yang pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rombongan yang sudah bersedia mampir
profil di tempat kami. Jadi kampus Universitas Islam Indonesia letaknya di Kabupaten Sleman, tersebar di 5 posisi. Jadi saat ini kita berada di kampus terpadu Universitas Islam Indonesia. Universitas Islam Indonesia mempunyai 8 fakultas dan 1 internasional program. Dan insya Allah nanti saya akan memberikan materi mengenai profil secara umum mengenai UI, kemudian dilanjutkan dengan salah satu fakultas di UI dan kemudian salah satu program studi di UI. Jadi harapannya insya Allah dengan pemaparan dan kunjungan ini kita bisa meraih banyak manfaat, terutama bagi adik-adik sekalian yang kiranya nanti berminat untuk melanjutkan studi di UI. Akhir kata, saya mewakili dari UI, mohon maaf bila dalam penyambutan ini mungkin masih banyak kekurangan dan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kiranya demikian sambutan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Kiai Haji Arif Murtodo MA, padanya kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat saya hormati Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia, wabil khusus Bapak Arif Budi Wicaksono beserta rekan-rekan yang telah menyambut kami, adik-adik Dewan Guru yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini Allah mentakdirkan kita semua bisa berada di tempat yang cukup berbahagia ini, tempat yang sangat membanggakan, yaitu Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Saya pertama-tama mungkin terima kasih yang tak terhingga atas sambutannya. Sekian banyak, 5 bis Pak Irfan, 5 bis kami dari kampung, dari salah satu desa di Cirebon, yaitu SMK Ulumuddin. Kebetulan SMK-nya ini berada di lingkungan pesantren, berdiri tahun 2009-2010. Alhamdulillah tahun demi tahun mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, dan sekarang kami membawa beberapa perwakilan siswa dan guru untuk mengunjungi universitas kebanggaan kita bersama ini. Mengapa saya memilih Universitas Islam Indonesia? Semuanya tahu bahwa Universitas Islam Indonesia ini salah satu universitas tertua, universitas swasta tertua di Indonesia. Berdirinya sebelum merdeka, kalau nggak salah bulan Juli tahun 1945. Dan Universitas Islam Indonesia ini juga salah satu universitas terbaik, universitas swasta terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, saya kira adik-adik saya bawa ke sini tidak lain tujuannya. Pertama, kita mengenalkan bahwa ada universitas kita yang sangat membanggakan, yaitu UII. Yang kedua, agar adik-adik ini bisa mengenal secara langsung tentang dunia akademik, khususnya yang berkaitan dengan jurusan adik-adik, yaitu jurusan kita kebetulan membawa semua jurusan yang relevan. Ada jurusan TKJ, ada jurusan TKR otomotif ya, ada jurusan TSM, dan ada jurusan APP. Mudah-mudahan adik-adik
Islam Indonesia ini saya kira sangat pas untuk adik-adik kalau seandainya melanjutkan di perguruan tinggi. Tepuk tangan buat diri. Saya mohon kepada khususnya jurusan teknik Bapak Irfan dan sahabat-sahabat mencintai UII, dan saya sendiri juga dari dulu idolanya itu UII. Kebetulan ponakan-ponakan saya juga ada yang kuliah di sini, Pak. Anak saya sendiri kuliah di sini. Beberapa saudara saya di sini, adik saya bahkan sempat jadi dosen di sini. Tapi sudah almarhum, namanya Ki Abdul Haris yang dulu tinggal di Kerapian. Artinya saya sudah lama mengenal UII, dan ini saya salah satu yang menyaksikan, mengakui bahwa universitas terbesar, universitas kebanggaan umat Islam khususnya di Indonesia dan di dunia, yaitu Universitas Islam Indonesia. Ya, mudah-mudahan ke depan universitas ini menjadi universitas yang sangat membanggakan khususnya bagi umat Islam dan bagi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih tak terhingga atas sambutannya. Mohon maaf kalau seandainya anak-anak kita ini kurang pas, ya. Adat istiadatnya Jogja dengan Cirebon agak beda. Ini anak-anak kampung, Pak Irfan. Anak-anak kampung, jadi mudah-mudahan sekalipun orang kampung tapi pikirannya maju, ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja dari saya. Allahumma fiqh biqarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Arif dan Bapak Alif Murtado dipersilakan untuk maju ke depan. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari Bapak Arif Budi Wicaksono SMT. Kepadanya kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, insya Allah sekitar 20 menit ke depan saya ingin menjelaskan secara umum, ya, apa itu Universitas Islam Indonesia, kemudian salah satu fakultasnya, fakultas teknik, kemudian salah satu program studinya yaitu program studi teknik mesin. Semoga dengan penjelasan ini bisa memberi manfaat kepada semuanya, terutama yang berminat untuk melanjutkan studi di sini. Ini mungkin perkenalan, tadi sudah disebutkan, nama saya Arif Budi Wicaksono. Jadi saya salah satu staf pengajar, dosen di program studi teknik mesin. Itu alamat email saya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang UII, mungkin saya ingin menjelaskan dulu sejarah dari UII. Tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa UII adalah universitas swasta nasional tertua. Tepat sekali, Pak. Nah, di sini saya coba menjelaskan tentang timeline-nya dari waktunya. Nah, mungkin bagi yang lain, saya ini mungkin masih bertanya-tanya, sebenarnya universitas tertua itu apa sih? Ada yang mungkin berpikiran UGM, kemudian UI atau IPB. Nah, di sini saya coba lebih memperinci sebenarnya siapa sih yang paling tua. Baik, yang pertama ada Sofia. Mungkin bagi yang generasi agak sudah sepuh sudah familiar dengan Sofia. Ya, berdiri tahun 1851. Ini adalah cikal bakal dari Universitas Islam Indonesia. Jadi di abad 19, kemudian 1913 itu ada Sofia. Ini adalah cikal bakal dari UNAIR di Surabaya. Kemudian 1920 itu ada sekolah teknik, Universitas Teknik pertama, ya. Cikal bakal ITB di Bandung 1920. Kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Tinggi Pertanian. Ini adalah cikal bakal dari ITB. Kemudian yang kelima, nah, ada Sekolah Tinggi Islam atau STI.
Ini adalah cikal bakal dari UI. Nah, kalau kita lihat 4 universitas yang pertama tadi itu didirikan oleh Belanda. Nah, STI ini adalah sekolah tinggi yang didirikan oleh orang-orang atau putra-putra asli Indonesia. Jadi UI adalah universitas nasional sekaligus universitas swasta nasional tertua di Indonesia. Nah, di sini saya coba menjelaskan ada beberapa hal, 10 hal tentang UI secara umum yang mungkin nanti bisa memberikan gambaran kepada adik-adik sekalian seperti apa sih UI. Nah, yang pertama seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa kampus UI tersebar di beberapa lokasi di Yogyakarta. Jadi mungkin sama dengan beberapa kampus lain. Jadi posisinya itu tidak di satu lokasi saja. Nah, sekarang kita berada di kampus terpadunya di Jalan Kaliurang. Posisi kita dekat dengan Gunung Merapi, ya, sekitar 20 km. Jadi pemandangannya bagus sekali. Nah, ini adalah posisi lebih detail. Ada 5 titik. Kita itu yang paling atas sekarang di kampus terpadu. Kemudian bawahnya ada Condong Catur itu untuk Fakultas Ekonomi, kampus Demangan itu untuk Magister Agama Islam, kemudian kampus di Tiro itu untuk perkantoran yayasan, kemudian yang posisi kelima adalah kampus mahasiswa untuk Fakultas Hukum. Nah, UI adalah kampus perjuangan. Kenapa disebut perjuangan? Karena lahir sebelum Indonesia merdeka tahun 45. Didirikan oleh para pendiri bangsa. Nah, mungkin di sini sekalian sudah sangat familiar dengan Bapak yang ada di tengah, ya, Bapak Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia. Beliau adalah salah satu pendiri dari STI. Kemudian beberapa tokoh lain, ya, ada Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir yang namanya diabadikan untuk nama aula ini. Kemudian Bapak Muhammad Nasir, Kiai Haji Mas Mansur dan lain-lain, dan beliau ini namanya diabadikan untuk nama-nama gedung di kampus ini. Untuk Bapak Muhammad Hatta dijadikan nama perpustakaan pusat. Mungkin nanti rombongan akan mengunjungi setelah ini di samping beliau. Nah, ini ada pernyataan dari beliau bahwa di STI ini akan bertemu agama dengan ilmu dalam kerjasama yang baik untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi di UI ini tidak hanya ilmu dunia saja yang dipelajari, tapi juga ilmu akhirat. Jadi perpaduan antara dunia dan akhirat. Kemudian poin yang ketiga, bahwa UI adalah perguruan tinggi swasta dengan nilai akreditasi institusi terbaik. Ini dari SK Ban PT. Nah, ini next. Nah, kita menempati nilai untuk PTS tertinggi dengan nilai 365. Ini setelah tahun 2013. Oke. Kemudian di UI penanaman nilai dan karakter Islami mendapatkan porsi yang besar karena di sini kita tidak hanya mempelajari ilmu dunia, tapi juga ilmu akhirat, ukhrawi, itu perpaduan. Karena di zaman sekarang ini, apalagi di era globalisasi, benteng yang kokoh adalah nilai-nilai agama. Jadi tantangan yang besar untuk adik-adik sekalian di zaman sekarang. Nah, ini adalah beberapa ilustrasi dari kegiatan keislaman. Intinya adalah untuk menanamkan nilai dan karakter Islami. Jadi diberikan di awal biasanya kegiatannya istilahnya untuk menjadi dasar, ya, fondasi karakter bagi para mahasiswa. Oke. Kemudian selain penanaman nilai Islami, karena sekarang eranya adalah globalisasi, maka UI juga melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi asing dari 4 benua. Jadi kita sekarang itu skopnya bukan hanya nasional, tapi juga internasional. Jadi di 4 benua kita sudah melakukan kerjasama. Ini adalah contoh
ini dari program studi teknik mesin dan elektro. Jadi ada mahasiswa asing yang melaksanakan kuliah dan KKN di UI. Jadi ada semacam pertukaran, mahasiswa kita dikirim ke sana dan kita juga menerima mahasiswa dari asing, jadi student exchange. Oke. Nah, untuk kegiatannya bisa perkuliahan, bisa kerja praktek. Mungkin saat ini adik-adik belum familiar dengan yang namanya kerja praktek, mungkin lebih familiar dengan istilah magang. Ya. Kemudian TA atau tugas akhir, lebih umum disebut skripsi, di perguruan tinggi luar. Jadi kita saling bertukar mahasiswa. Kemudian yang keenam, mahasiswa UI telah banyak menghasilkan prestasi dan hasil karya. Oke. Nah, ini contoh salah satu riset di teknik mesin. Jadi ada mahasiswa yang meneliti tentang genteng dari bulu ayam. Jadi selama ini kan dari tanah liat. Nah, mahasiswa coba berpikiran kreatif bagaimana kalau kita memanfaatkan bulu ayam. Dan setelah diteliti ternyata sifat-sifat dari bulu ayam itu sangat cocok untuk material genteng. Nah, ini salah satu contohnya saja di mahasiswa kita. Oke. Kemudian ini adalah contoh riset yang lain. Misalkan membuat kanopi untuk sepeda motor. Jadi naik motor serasa naik mobil karena ada atapnya. Itu katanya mahasiswa kita. Oke. Kemudian ini adalah mobil listrik UI. Nanti mungkin kalau Anda berkunjung ke lab teknik mesin, Anda bisa menilai mobil ini. Jadi ini sudah memenangi beberapa kompetisi di mobil listrik UI. Oke. Kemudian dalam bidang olahraga juga kita menorehkan prestasi. Kalau dalam Liga Basket Libama 2015 kita lolos ke putaran final. Kemudian dalam bidang kesenian, ya, jadi kita punya tim tari saman dan telah pentas sampai ke internasional. Misalnya contohnya sampai ke Korea. Kemudian ada marching band. Jadi ini kegiatan, salah satu kegiatan di luar, kalau nama SMA itu ekstrakurikuler ya. Jadi marching band juga memenangi berbagai kompetisi. Juga ada perempuan rencang semacam klub asigah itu. Kemudian ini di bidang engineering, kita memenangi berbagai kontes robot, ya, ada robot pemadam. Kemudian kita juga berprestasi dalam bidang Olimpiade Sains Nasional. Kita juara 1 tahun 2014. Nah, kalau tadi kita membicarakan tentang mahasiswanya, sekarang kita coba melihat alumni UI. Ya. Nah, mungkin ini pertama gambar uang dulu, ini ada apa ya? 50.000. Apakah tokohnya yang alumni UI? Bukan. Nah, kalau Anda lihat tanda tangan di situ, ada gubernur, deputi gubernur. Yang tanda tangan di situ adalah alumni UI. Walaupun sekarang sudah tidak menjabat lagi, mantan deputi gubernur Bapak Halim Alamsyah adalah alumni Fakultas Ekonomi UI. Nah, kemudian tokoh-tokoh lain mungkin ada beberapa yang familiar. Yang tengah atas itu saya kira sudah sering muncul di televisi, Profesor Mahfud MD. Kemudian yang sebelah kirinya itu mantan Menteri Desa, ya, Bapak Marwan Jafar. Kemudian Bapak Busro Mukodas, dan ada Pak Artijo, dan tokoh-tokoh lain yang tersebar di berbagai sektor kehidupan, ya. Ada yang jadi ustadz, ada yang pemusik. Mungkin yang muda-muda tahu yang membawa gitar bass itu siapa? Kalau yang eranya sudah agak suah mungkin sudah tahu ya. Basis Sikustik, benar ya? Ya. Kemudian tadi ada yang pendiri Kalimil, itu juga alumni UI. Okay. Nah, kemudian dari segi infrastruktur, Masjid Ulil Albab, ya, yang atas ini termasuk salah satu dari 100 masjid terindah di Indonesia. Ya, jadi Masjid Ulil Albab ini. Nah, okay. Nah,
kemudian dari infrastruktur yang lain, UI itu mempunyai keunikan tersendiri. Jadi kalau nanti Anda berkunjung ke perpustakaan, di dasar di dasar ya, sampingnya itu ada candi, namanya Candi Kemulan. Jadi itu menemukannya tidak sengaja ketika pas mau membangun perpustakaan, tiba-tiba lepas penggalian itu menemukan candi di situ. Nah, akhirnya desain itunya perpustakaan dirubah total karena kita tidak ingin menyingkirkan candinya. Jadi desainnya itu berubah dengan tidak sengaja. Jadi di situ ada perpus, kemudian di situ ada candi yang sangat tua dari Hindu. Nah, kita tetap melestarikannya. Nanti mungkin rombongan bisa mengunjunginya setelah ini. Nah, kemudian untuk masalah akademik, jadi di UI ada 8 fakultas, 24 program sarjana dan 4 program diploma dan beberapa program S2 dan S3. Ya. Nah, ini perinciannya untuk program sarjana itu yang pertama adalah Fakultas Ilmu Agama Islam, program studinya Hukum Islam, Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Islam. Kemudian Fakultas MIPA, program studinya ada Statistika, Ilmu Kimia, Farmasi, dan Pendidikan Kimia. Kemudian untuk Fakultas Psikologi, Ilmu Sosial Budaya, prodinya ada Psikologi, Ilmu Komunikasi, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Hubungan Internasional. Kemudian Fakultas Ekonomi, ini prodinya Akuntansi, Manajemen, kemudian Ilmu Ekonomi. Fakultas Hukum, prodinya Hukum. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, itu ada prodi Teknik Sipil, Arsitektur, kemudian Teknik Lingkungan. Kemudian Fakultas Kedokteran ada Pendidikan Dokter. Nah, kemudian Fakultas Teknologi Industri, ini adalah fakultas di mana saya bernaung. Ya. Jadi kalau di UI ini fakultas tekniknya itu dipecah menjadi 2. Beda dengan mungkin beberapa di universitas lain seperti di UI, UGM itu menjadi 1, FT, Fakultas Teknik. Tapi di sini dipecah, ada FTI, kemudian ada FTSP. Nah, di FTI sendiri ada 5 prodi, Teknik Kimia, Teknik Industri, Informatika, Elektro, dan Mesin. Mungkin insya Allah Anda akan mengunjungi teknik mesin tadinya. Nah, kemudian untuk internasional program itu Fakultas Ekonomi ada Akuntansi, Manajemen, Ilmu Ekonomi, kemudian Fakultas Hukum, dan di FTI kita juga punya 1 yaitu Teknik Industri. Kemudian untuk program diploma D3, ya, D3 Ekonomi itu ada Manajemen, Akuntansi Keuangan, dan D3 untuk Analis Kimia. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai UII bisa dibuka di web itu www.uii.ac.id. Kemudian untuk informasi penerimaan mahasiswa baru bisa diklik di website pmbuii.ac.id. Ini informasi mengenai UI secara umum. Dan kemudian saya lanjutkan sekilas tentang salah satu fakultas di UI, ya, tempat saya bernaung, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa di FTI kita punya 5 program studi. Ya, di situ ada tahun, itu adalah tahun pendiriannya. Jadi yang paling senior itu adalah Teknik Kimia, berdiri 75. Yang paling bungsu adalah Teknik Mesin, 99. Kemudian 1 program pasca sarjana, ada Magister Teknik Industri dan Magister Teknik Informatika. Nah, untuk lab kita tentunya untuk menunjang perkuliahan tentunya ada lab yang kita gunakan. Ini adalah perinciannya. Saya sendiri adalah kepala lab dari CAD/CAM CAE di Teknik Mesin. Nah, ini adalah status akreditasi kita. Jadi alhamdulillah di FTI ini 4 dari 5 program studinya sudah terakreditasi A. Ya, tinggal yang teknik kimia itu mudah-mudahan segera menyusul. Kemudian untuk magisternya kita masih B karena masih baru. Kemudian ini adalah profil lulusan dari UII. Jadi saya kira setiap universitas pasti punya capaian ya, apa yang akan
hasilkan setelah lulus itu. Nah, ini adalah capaian profil UI. Jadi intinya adalah selain kita itu profesional dalam bidang umum ya, keduniawian, kita juga kuat dalam karakter keislamannya sebagai fondasinya. Nah, ini dalam untuk mendukung penanaman nilai karakter tadi tentunya ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Ini adalah contoh-contoh kegiatan dalam bidang keislaman. Misalkan ada Islamic Character Building atau ICB, kemudian orientasi nilai dasar Islam, latihan kepemimpinan Islam dasar, latihan kepemimpinan Islam menengah, kemudian sampai lanjut, dan pesantrenisasi. Jadi ini diberikan biasanya di semester awal. Kenapa begitu? Misalnya sebagai fondasi untuk para mahasiswa. Kemudian selain dalam bidang keislaman, nah mungkin sudah umum ya untuk standar universitas. Jadi ada beberapa lembaga yang berada di naungan kampus ya. Ada LEM atau lembaga eksekutif mahasiswa, atau mungkin kalau di universitas itu namanya BEM ya. Jadi ada di tingkat universitas, ada di tingkat fakultas. Kemudian ada lembaga khusus, ini ada MAPALA ya, mahasiswa pencinta alam, resimen mahasiswa atau yang suka dengan kemiliteran, marching band yang tadi saya tampilkan, ada lembaga pers mahasiswa bagi yang suka jurnalistik, kemudian koperasi, kemudian yang terakhir adalah korps dakwah. Jadi misalkan Anda di situ bisa memilih kegiatan yang sesuai dengan minat Anda. Kemudian selain itu juga ada namanya program kreativitas mahasiswa atau PKM. Biasanya ini adalah diselenggarakan disponsori oleh Dikti. Jadi ada beberapa bidang, ada PKM penelitian, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, teknologi, karsa cipta, artikel ilmiah, dan gagasan tertulis. Kemudian ini kita coba tampilkan beberapa prestasi dari mahasiswa kita. Ini adalah beberapa mahasiswa dari teknik mesin. Jadi mahasiswa UI coba ciptakan alat pencetak bakso alfabet. Nah, ini mungkin nggak kepikiran ya, baksonya itu kan biasanya kalau nggak bulat itu kotak atau kecil-kecil. Ini bentuk alfabet supaya apa? Misalkan dikonsumsi oleh anak-anak itu kan biasanya anak-anak kalau mau makan dibuat mainan dulu. Ini dibentuk huruf alfabet untuk belajar membaca. Jadi kita membuat alat pencetaknya. Kemudian mahasiswa kita juga membantu masyarakat dalam penghemat listrik dengan buat sebuah alat istilahnya untuk mengatur ini pemakaian listrik dan juga mencegah kemalingan ya, untuk safety-nya. Nah, kemudian dalam bidang seni ya, kita juga mengembangkan visual novel. Jadi mungkin kalau belajar sejarah hanya tulisan kan mungkin bosan ya. Jadi bagaimana membuat pembacanya itu lebih tertarik. Salah satunya adalah memvisualisasikannya. Misalkan dalam sebuah palapa seperti itu. Nah, kemudian ini di bidang engineering yang lain. Jadi mahasiswa UI coba ciptakan kunci pintar yang berbasis Android. Jadi misalkan kelupaan kunci, kita bisa menguncinya dari online. Jadi sistemnya pakai aplikasi Android gitu. Nah, kemudian dalam bidang fashion ya, jadi kita mengembangkan tas itu dari serat bambu. Karena mungkin selama ini kan bambu kan fungsinya hanya untuk terbatas ya. Coba kita gali manfaat yang lain. Salah satunya misalkan seratnya itu dibuat tas. Kan inovasi baru seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini karya mahasiswa juga yang menjadi salah satu tugas akhirnya. Jadi pelipat kardus ya dengan menggunakan otomasi ya, sehingga lebih cepat dan efisien. Seperti kita ketahui kalau melipat kardus kan bisa misalkan dalam sebuah permintaan catering itu kan banyak sekali. Nah, bagaimana supaya kita bisa memproduksi lebih cepat dan tepat. Nah, ini mahasiswa kita coba mendesain dan membuat alatnya. Jadi pelipat kardus, kemudian sekaligus untuk itunya, nge-staplesnya secara otomatis.
Kemudian ini dalam bidang laundry, jadi mahasiswa kita juga mendesain meja yang efisien untuk laundry. Jadi misalkan mensetrika, gitu. Bagaimana posisi yang paling enak, ya, bentuk yang paling enak seperti apa. Jadi dari sisi ergonominya, ya, kenyamanan pemakainya seperti apa. Nah ini yang tadi, yang lomba tadi, kira-kira Mas. Ini mobil listrik tadi, jadi beberapa kompetisi kita menjuarai. Ya. Jadi mahasiswa kita memang sangat intens di sini di mobil listrik WII. Nah kemudian dalam dunia robot, ya, ini salah satunya adalah kompetisi robot bowling. Namanya adalah Tim Mampu Bumi. Dan menang di ITS waktu itu. Kemudian ini dari teknik mesin juga. Jadi dari teknik mesin WII ini tidak hanya istilahnya, kalau teknik mesin kesannya kan otomotif oli, tapi tidak. Teknik mesin WII juga mengembangkan desain perhiasan, ya, jewelry. Jadi ini adalah alumni kita yang mahasiswa kita yang menjuarai kontes desain perhiasan tingkat Oceania, dan kita juara, meraih prestasi di situ. Kemudian ini dalam bidang internasional, oke. Ini juga, ya, ada pendanaan ke luar negeri di Thailand waktu itu. Nah kemudian di UI ini terdapat berbagai macam beasiswa, ya, yang disediakan. Nah di sini ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk para penerima beasiswa tersebut. Nah misalnya di sini adalah training motivasi. Jadi para penerima beasiswa di training motivasinya. Ya. Kemudian pelatihan intrapersonal dan interpersonal. Ini juga untuk mahasiswa penerima beasiswa tadi. Oke. Kemudian ada outbound. Jadi untuk memperkuat apa ya, rasa bersamaan, kegiatan outbound, pemimpinan. Kemudian kelas inspirasi. Nah kemudian ada yang namanya student soft skill development. Jadi di kurikulum kita, selain kita belajar hard skill, kita juga belajar soft skill. Kenapa? Karena nanti di dunia kerja kita tidak hanya, misalkan ya mahasiswa teknik kita tidak hanya pinter mendesain alat misalkan, tapi kita juga harus pandai misalkan dalam bersosialisasi, bagaimana berhubungan dengan orang, bagaimana berhubungan dengan atasan. Nah di sini kita juga mengajarkannya kepada mahasiswa. Jadi ada yang namanya S3D, jadi dibekali bagaimana mengembangkan soft skill. Kemudian ada inkubator bisnis mahasiswa, workshop. Nah, sekarang kita masuk ke beasiswa. Ini adalah beberapa contoh beasiswa yang ada di FTI. Yang pertama adalah beasiswa Hafiz Al-Quran. Jadi statusnya adalah mahasiswa aktif. Kalau misalkan hafal 15 juz, itu maka akan bebas biaya kuliah. Kalau habis 30 juz, maka selain bebas biaya kuliah, akan mendapatkan uang saku bagi para penghafal Al-Quran. Ya. Kemudian ada beasiswa unggulan UI. Jadi seharusnya adalah mahasiswa aktif, dia harus berprestasi. Kemudian dari keluarga ekonomi lemah, jadi biaya bebas biaya kuliah full, beasiswa unggulan. Kemudian ada BPA, beasiswa prestasi akademik. Jadi ini diberikan kepada para mahasiswa aktif dengan IPK. Ya, IPK itu mungkin kalau biasanya belum mengenal IPK, ya, indeks prestasi kumulatif, ranking istilahnya. Misalnya ranking satunya itu akan mendapatkan beasiswa ini, bebas biaya SPP 1 kali. Ya. Kemudian ada lagi beasiswa pengurus lembaga. Ini bagi mahasiswa yang aktif di organisasi, di lembaga mahasiswa. Besarnya 540.000 per semester. Kemudian beasiswa duafa, ini bagi mahasiswa duafa besarnya sama dengan yang tadi. Okay. Kemudian ada PPA dan BBM. Jadi mahasiswa untuk PPA itu mahasiswa berprestasi. Kemudian yang BBM itu dari ekonomi keluarga yang lemah, besarnya 350.000 per bulan. Kemudian selain beasiswa dari dalam,
ada juga yang kerjasama dengan industri, seperti misalkan dari Toyota Astra. Jadi ini bagi mahasiswa aktif semester 3-5 besaran 200.000 per bulan. Saya kira lumayan untuk mahasiswa. Oke, kemudian Sport Semar ini semester 3-5 besarannya 2.700.000. Kemudian ada lagi beasiswa Dipora. Ini jadi mahasiswa baru dari keluarga dengan ekonomi lemah untuk reguler yaitu 3 juta, untuk mahasiswa baru 7,5 juta. Kemudian selain itu kita juga punya mitra kerja dalam hal ini beberapa perbankan. Jadi mereka juga menyediakan beberapa beasiswa ya sebesar 500.000 per bulan. Syaratnya adalah dia aktif berprestasi atau dari keluarga tidak mampu. Nah, kemudian ada ini beasiswa dari FTI ya, beasiswa bantuan pendidikan B3P. Ini besarnya 1.200.000 selama 1 semester. Ya, sama seperti tadi berprestasi tapi kurang mampu. Nah, itu tadi tentang beasiswa. Ini adalah beberapa gambaran kerjasama kita dengan institusi luar negeri. Ada yang dari Eropa, kemudian dari Asia Tenggara, ya, Kuala Lumpur, Thailand, Yongsan. Statusnya itu bisa student exchange, artinya pertukaran pelajar, atau bisa dual degree, artinya adalah gelarnya itu nanti 2. Jadi misalkan mahasiswa kita ambil dual degree, selain kita dapat gelar dari sini, kalau dia melakukan tugas akhir di sana, dia akan mendapatkan gelar juga dari universitas asing tersebut, dual degree. Oke. Nah, ini contohnya ini adalah para mahasiswa kita yang melakukan kerja praktek di Thailand. Ya, yang tengah itu adalah Bapak Prodi kita, kemudian satunya adalah Duta Besar untuk Thailand, dan beberapa mahasiswa teknik mesin yang melakukan kerja praktek di Thailand. Insya Allah pada pertengahan Februari saya akan mengantar lagi beberapa mahasiswa ke Thailand untuk melakukan kerja praktek dan tugas akhir. Oke. Nah, untuk informasi mengenai Fakultas Teknik Industri bisa dilihat di web itu www.fituiasi.id. Nah, kalau tadi gambaran lebih dalam mengenai fakultas, sekarang kita masuk yang lebih dalam lagi tentang program studi. Ya, ini adalah program studi saya, dosen di Teknik Mesin. Jadi sebelum masuk ke prodinya, mungkin kita istilahnya berpikir dulu, teknik mesin itu apa sih? Di sini kan SMK-nya salah satu ada konsentrasi otomotif ya kalau nggak salah ya. Kalau di teknik mesin ini nanti akan saya jelaskan konsentrasinya apa saja. Mungkin ini ada ilustrasi sedikit sebelumnya tadi. Kalau kita lihat alat-alat ini ya, yang sebelumnya tadi. Nah, apa yang ada dalam pikiran kita? Ini adalah beberapa contoh hasil karya engineer mesin, benar nggak? Masterpiece-nya orang mesin kan salah satunya adalah kendaraan. Nah, di situ ditampilkan yang bagus-bagus, ya kan, yang mahal-mahal. Ya. Ada yang tahu itu mobil apa? Lamborghini atau Ferrari. Yang bawah Ferrari, yang atas Lamborghini. Kemudian motornya, ya, motor Mugi. Nah, ini kira-kira yang buat siapa coba? Ini kan sudah ada di pasaran, kan? Anda bisa beli ini kalau punya duit. Yang buat siapa ini? Ya, engineer, ya, insinyur mesin. Gitu. Nah, misalnya Anda nanti minat di teknik mesin, ya bisa nanti istilahnya Anda merancang seperti ini. Oke, berikutnya, nah ini kemudian transportasi yang lain, ya, ada transportasi udara, kemudian ada transportasi laut. Ya, ini yang buat siapa? Apakah orang hukum misalkan, atau orang ekonomi? Yang mendesain siapa? Ini kan insinyur juga. Walaupun nanti kalau dalam sistem manufaktur, ya, dalam industri itu ada orang hukum, ada orang ekonomi, tapi yang di sini yang mendesainnya kan insinyur. Ada insinyur mesin, ada insinyur listrik, kimia, dan lain-lain. Oke.
Nah, kemudian selain dalam transportasi tadi, ada bidang teknologi informasi (IT). Saya kira di sini hampir semuanya sudah punya smartphone, benar nggak? Yang buat smartphone itu siapa? Apakah insinyur mesin berperan di situ? Berperan nggak? Berperan. Saya ini adalah mantan orang pabrik juga. Saya bekerja di industri Samsung 3,5 tahun. Kerjaannya itu juga mendesain karena pabrik elektronik eseknya sebelum saya masuk di UI. Jadi ini yang orang teknik mesin juga berperan juga. Misalkan kalau HP yang membuat casingnya, ya, itu adalah engineer mesin, karena di situ dibuat dengan cetakan dan lain-lain. Walaupun di sini yang berperan adalah orang elektro dan informatika. Oke. Kemudian dalam bidang home appliance atau rumah tangga, ini juga ilmu mesin banyak sekali dipelajari, ya, tentang materialnya, kemudian tentang siklus, misalkan AC ya, siklus pendinginannya bagaimana, juga ada motor listriknya, bagaimana kita mengontrolnya, gitu. Jadi, orang mesin juga sangat berperan di sini. Okay? Nah, ini juga ada bidang olahraga yang buat sepeda siapa? Insinyur apa coba? Apa insinyur kimia atau insinyur listrik? Insinyur mesin yang lebih berperan. Atau dalam membuat, nah seperti ini perkakas sebenarnya sudah jelas ya, ini adalah perkakas mekanikal. Oke. Nah, dari beberapa ilustrasi tadi, nah kita bisa simpulkan apa sih mekanikal itu? Mechanical things, mesin. Jadi adalah sesuatu yang berhubungan dengan mekanisme dalam mesin, mechanical engineering. Nah, kemudian kita masuk ke lebih detail lagi, manufaktur. Karena apa? Di teknik mesin UI, kita itu fokusnya itu di manufacturing, bukan di misalkan energi atau material, tapi kita fokusnya adalah di manufaktur. Nah, apa sih manufaktur? Nah, misalkan kita lihat gambar seperti ini. Mohon maaf, yang tengahnya itu kurang jelas ya, ada kesalahan mungkin perusahaan. Jadi misalkan Anda melihat baut atau pesawat atau printer, itu buatnya apakah dia itu hanya orang saja, ya, atau butuh mesin juga di situ? Kan sekarang itu kan eranya sudah era komputer, ya kan? Jadi lebih banyak dikendalikan oleh komputer. Misalkan kita membuat pesawat, kalau nggak ada bantuan komputer, kira-kira susah nggak itu? Susah sekali kan? Jadi sekarang ini komputer sudah sangat berperan. Oke. Nah, sekarang ini eranya komputer. Segala sesuatu itu, terutama dalam bidang manufaktur, itu sudah mengandalkan komputer. Misalkan untuk mendesainnya, untuk pembuatannya, itu sudah dikontrol dengan komputer. Nah, nanti kalau Anda di dunia teknik mesin, ya, pasti akan mengenal dengan istilah misalkan ya CAD, ya, computer aided design. Ya. CAD itu adalah software untuk menggambar, ya, bisa 2 dimensi, kemudian 3 dimensi. Kemudian ada CAE, computer aided engineering. Artinya adalah engineering kan teknik ya. Engineering yang dibantu oleh komputer, aided itu adalah dibantu. Kemudian ada computer aided manufacturing. Jadi manufacturing adalah proses pembuatannya. Jadi pas proses pembuatannya kan dibantu oleh komputer, misalkan untuk mengontrolnya. Kemudian ada CNC. CNC itu adalah perkakas untuk istilahnya untuk eksekutornya, gitu. Oke mas, oke langsung saja. Nah ini adalah contoh tampilan dari software CAD. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah familiar dengan software CAD. Ya, bentuknya 3D seperti ini. Jadi misalkan kita mendesain sesuatu, kita bisa menggambarkan persis seperti apa yang kita buat. Jadi misalkan HP yang Anda punya, itu pasti dulu pas pembuatannya itu bentuknya itu persis dengan gambarnya. Ya. Jadi pas proses desain itu pasti digambar dulu. Seperti misalkan mobil seperti ini, kan pasti ada gambarnya. Kalau zaman dulu sebelum ada komputer, kira-kira gambarnya pakai apa? Pakai tangan. Anda bayangkan misalkan dalam sebuah mobil itu partnya ada ribuan, komponennya ada ribuan. Berarti ada ribuan kertas gambar manual. Sekarang tidak, pakai komputer semua.
mungkin untuk menggambar total seperti ini mungkin kalau yang expert itu hanya beberapa bulan saja. Kemudian camp, ya mas, lewat saja ini, ya lewat. Nah, apa sih CAD-CAM? Ini mungkin masih asing bagi Anda ya, belum. Tapi nanti kalau sudah masuk sini, insya Allah akan familiar. Ya, ada namanya CAD-CAM, jadi sistem ya komputer untuk mendesain, D-nya itu desain, M-nya itu untuk manufacturing. Jadi setelah kita desain, kita kan harus memanufaktur atau membuat produk tersebut, ya kan? Contohnya misalkan seperti ini, kita ingin membuat sebuah ukiran, ornamen, ya. Pahatan. Kalau zaman dulu kan harus manual ya, pakai pahat. Sekarang enggak, pakai mesin terus mungkin 2 hari jadi. Kita gambar, misalnya itu adalah motor ya, ukiran motor. Kita nggak perlu gambar motornya, ambil gambar motor dari internet, tempelkan di softwarenya, dia akan bisa merender, istilahnya membaca profilnya. Dibuat program, masukkan ke mesin, dia akan mengukir sendiri sesuai dengan profilnya. Jadi semacam kayak printer, tapi 3D. Inilah kecanggihan nanti sekarang. Gitu. Kayaknya masih lewat saja. Nah, misalnya seperti ini, kita ingin membuat ukiran wayang. Kalau pemahat mungkin bisa seminggu, kalau kita mungkin hanya sehari sudah selesai dengan berbantuan komputer. Gitu. Oke, lewat saja mas. Next. Nah. Ini adalah mesin CNC atau sebenarnya ini hampir sama dengan yang namanya 3D printing. Kalau printer kertas itu kan 2 dimensi, ya kan? Dia hanya mencetak tulisan. Nah sekarang itu sudah dikembangkan 3D. Kita bisa mencetak, ya misalnya gelas, bisa cetak gelas. Jadi mungkin beberapa tahun depan itu kita bisa mencetak perkakas kita sendiri. Piring ya, misalnya pecah, kita ingin membuat piring, nggak perlu beli piring. Kita download gambar dari internet, STL file. Kita masukkan ke printer, ya sudah, printer akan mencetak piring. Kita punya bilet alatnya, jadi mencetak secara 3D. Gitu. Jadi misalkan apa ya, mainan itu sudah dicetak sendiri. Jadi segitunya. Oke, next. Oke, lewat saja ini, terlalu detail. Nah. Ini juga mungkin masih awam ya, masih kurang familiar. Jadi di dunia teknik mesin, ketika kita akan memproduksi sesuatu, kita kan harus mengatas dulu kekuatannya. Ya, misalkan rem cakram, seorang pendesain rem cakram itu kan tahu nanti performa remnya itu seperti apa. Apakah terlalu panas atau apakah dia kuat. Dengan software namanya CAE, kita bisa tahu. Misalkan di situ, itu adalah profil thermal analysis. Jadi ketika dilakukan proses pengereman bisa menunjukkan distribusi suhunya. Misalkan yang biru itu dingin, yang merah itu yang panas. Jadi kita tahu sebelum dibuat pun kita sudah tahu materialnya kuat atau tidak. Jadi kita mendesain alat produk, kita tahu sebelum dibuat materialnya nanti kuat atau enggak. Misalkan dinaiki 5 orang gitu, misalnya motor gitu. Kita sudah bisa memprediksi dulu. Gitu. Oke. Nah ini misalkan tadi sudah dilihat kanopi motor ya, ini karya mahasiswa. Bagaimana proses pendesainannya? Pertama digambar dulu kanopinya dengan software CAD tadi. Ini adalah gambar CAD-nya. Oke. Kemudian sebagai seorang insinyur, kita kan tidak hanya membuat sesuatu tanpa dasar. Kita harus mengetes ketika nanti sudah digunakan. Profil aliran anginnya bagaimana, apakah dia cocok dengan desain kita bisa mengeceknya dengan software tadi. Misalkan itu adalah profil dari aliran anginnya yang merah itu. Nah kemudian secara struktur nanti kuat atau tidak kanopi tersebut. Nah kita bisa mengeceknya dengan software. Misalkan di situ dengan cek kekuatan, di situ menunjukkan skala warna, itu menunjukkan tingkat posisi mana yang tidak kuat, posisi mana yang kuat. Misalkan yang merah itu adalah posisi kritisnya. Jadi kita tahu, oh di sebelah sini itu rawan, misalkan patah atau bagaimana. Jadi kita bisa mengimprove, memperbaiki desain kita. Jadi sebelum dibuat kita sudah tahu dulu, oh ini aman atau tidak, untuk mengantisipasi saran produksi. Oke. Nah ini setelah desainnya matang,
sudah kita cek kekuatannya, aliran anginnya sudah oke, kita buat, kita realnya kita buat. Yuk, jadinya seperti gambar yang atas itu, yang sudah dipasang di sepeda motor. Nah, ini adalah salah satu bapak dosen kita ya, dengan karyanya. Nah, oke, kita lanjutkan. Kalau tadi komputer berperan dalam desain produk, satu lagi konsentrasi teknik mesin kita yang menjadi unggulan kita adalah di otomasi industri. Apa itu otomasi industri? Nah, misalkan Anda lihat berkunjung ke sebuah pabrik perakitan mobil, kondisinya semacam ini. Ada orangnya nggak di situ? Anda melihat orang nggak di situ? Siapa yang melakukan perakitan itu? Mesin. Mengapa kok bisa bergerak sendiri? Karena ada program di sana. Nah, tugas manusianya, ya engineer-nya adalah membuat program dan juga mendesain sistemnya seperti itu. Oke. Nah, contohnya dalam mesin cuci seperti ini. Ini ada otomasinya nih, ada. Misalnya Anda pakai mesin cuci, Anda bisa men-set ya berapa lama, ya kecepatannya berapa. Ini kan pakai otomasi. Ini pakai komputer juga, komputer mini istilahnya, untuk otomasi seperti itu, hal-hal yang simpel seperti ini. Nah, kemudian ada yang penggemar bola. Di sepatunya Lionel Messi itu adalah komputer juga, semacam chip. Untuk merekam apa? Merekam pergerakan dari Messi. Jadi dia akan merekam misalnya tendangannya berapa kali, kecepatan tendangannya berapa kali, larinya kecepatannya berapa. Ada bisa di situ. Jadi diletakkan di bawah sepatunya pemain bola, kayak komputer juga. Jadi bisa merekam apapun. Makanya ketika dalam sebuah statistik bola kok bisa ketahui kecepatan larinya sedetail itu kan? Karena pakai komputer ini dibantu oleh komputer. Kalau hanya dilihat dihitung menol kan susah, ya kan? Kecepatan bolanya berapa gitu. Oke. Nah, kemudian dalam bidang otomotif, ya, di sini kan ada yang otomotif. Bagaimana aplikasi komputernya? Contohnya, misalkan Anda tahu ABS, anti-lock braking system, ya kan? Supaya tidak ngancing, itu kan otomatis juga. Jadi diterapkan di dalam bidang otomotif dan juga beberapa aplikasi yang lain. Nah, ini untuk informasinya. Jadi saya kira tadi beberapa pemaparan ini untuk lebih detail mengenai teknik mesin sudah dibuka di web mechanical.ui.ac.id. Baik, mungkin demikian pemaparan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan ke saya, nanti insya Allah saya jawab selanjutnya. Mengenai keseluruhan UII, kemudian FTI, kemudian teknik mesin, monggo. Nama saya Sobitin Haji dari kelas 12 TKJ. Izin bertanya, yang saya tanyakan yaitu tentang bagaimana kita memasuki atau mendaftarkan diri ke Fakultas FTI, khususnya teknik informatika, dan cara-caranya itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum. Langsung saya jawab saja. Jadi bagaimana cara menjadi mahasiswa UI gitu ya Mas ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, untuk keterangan lebih jelas bisa dibuka di web pmb.ui.ac.id. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan yang pokok-pokok saja. Jadi di UI rekrutmennya itu ada yang namanya komputer business CBT. Tesnya itu pakai komputer. Ya. Ada yang namanya paper business, tesnya dengan kertas. Ada yang dia berdasarkan prestasi, Mas. Jadi 3 macam itu adalah cara Anda bisa masuk. Kalau yang biasa kan biasanya Anda datang ke sini, Anda daftar, kemudian ikut tesnya. Tesnya itu tidak mesti di sini, bisa di beberapa lokasi yang sudah ditunjuk. Jadi misalkan dari jauh atau luar Jawa, nggak perlu datang ke sini. Di situ ada lokasi yang menjadi perwakilan kita untuk melaksanakan CBT, komputer business online tesnya. Kalau yang di sini PBT, langsung ke sini tes. Kemudian ada lagi yang berdasarkan
semacam namanya PNBK zaman dulu ya, dicari yang berprestasi gitu. Jadi lewat 3 itu Mas. Untuk keterangan lebih lanjut bisa dibuka bagaimana detailnya. Saya saat wawancara mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri paling penak, rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Nek kene tansah independen lan merdeka. Tanah lahirkan tata untuk rakyat, di mana rajanya bercemil kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat, berdiri kokoh untuk mengayomi rakyat. Memayu hayuning bawono, soko zaman perjuangan nganti merdeka. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Tabur wis ditabur suling wis muni, kolo wis kontol baris. Ayo dadi siji bareng para prajurit lan senopati, mukti utawa mati manunggal kawula Gusti. Menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan, kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan, danang bagai ombak gemuruh laksana Merapi. Tradisi hidup di tengah modernisasi, rakyat dijajah desa milang corni, nyebarake seni lan budi pekerti. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Elingo sabdane pisokan hambaku kuwono kaping 9. Sak dhuwur-dhuwure sinau kudune dhewe tetep wong Jawa. Diumpamake kacagang ora ninggalke lanjaran, marang bumi sing lairke dhewe kang tansah kelingan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa. Tutwuri handayani, holopes konco baris ayo dadi siji. Serbu ing pamrih, rame ing gawe, sejarah ning kene wis mbuktekake. Jogja istimewa bukan hanya untuk dirinya, Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja, Jogja, tetap istimewa. Istimewa
tanpa kau di sini. Sunset yang tenggelam takkan seindah tanpa kau di sini. Sunset yang terbenam takkan sejingga tanpa kau di sini. If you love somebody, better tell them why they're here, 'cause they just may run away from you. You'll never know quite when, well, then again it just depends on how long your time is left for you. I've had the highest mountains, I've had the deepest river. You can have it all, but now keep moving. I'll take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. I've tried to cut these corners, tried to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could've gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now, paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. And I know it's hard when you're falling down, and it's a long way up, and you make it round, but get up now, get up now. And I know it's hard when you're falling down, and it's a long way up, and you make it round, but get up now, get up now. 'Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now, paying my dues to the earth. I've been waiting this long, eh? Hold me there for a while, eh? Take you with me if I can. Dreaming of this in the dark. I'm on top of the world. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever wanna run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me, to be hurt, to feel alive, to be
to be left out in the dark, to be kicked when you're down, to feel like you've been pushed around, to be on the edge of breaking down, and no one's there to save you. Now you don't know what it's like to be hurt, to feel lost, to be left out in the dark, to be kicked when you're down, to feel like you've been pushed around, to be on the edge of breaking down, and no one's there to save you. Now you don't know what it's like. Welcome to my life. Welcome to my life. Welcome to my life. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life.